Shalom saudara. Apa kabar pagi ini? Luar biasa. Ya, puji Tuhan. Yang pertama-tama sekali lagi seperti kebiasaan kita harus mengucap syukur kepada Tuhan. Kenapa? Karena kalau hari ini kita masih hidup saudara-saudara, itu semua semata-mata karena anugerah Tuhan. Amin. Ya, jadi pengucapan syukur harus kita berikan kepada Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita. Nah, saudara-saudara, sebelum saya berkhotbah hari ini, saya melihat ada beberapa teman yang ada di tempat ini. Tanpa mengucapkan satu persatu, kami ucapkan selamat datang, ya, selamat beribadah bersama-sama dengan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Baik saudara-saudara, mari kita buka Alkitab kita di dalam kitab Filemon. Ya, Filemon. Ya, kitab Filemon itu ada di dalam Perjanjian Baru, saudara-saudara. Ya, kitab Filemon. Nah, dalam beberapa minggu ke depan saya akan berbicara secara khusus dari kitab Filemon. Ya, saya akan coba mengulik satu penerapan praktis yang bisa diberikan oleh kitab Filemon kepada kita sebagai orang-orang percaya pada masa modern ini atau post modern ini, saudara-saudara. Walaupun kitab Filemon ini ditulis sekitar 2000 tahun yang lalu, ya, oleh Rasul Paulus, ya, tetapi prinsip-prinsip yang ada di dalam kitab ini itu berlaku untuk kita sebagai orang-orang percaya sampai nanti Tuhan Yesus memanggil kita semua, saudara. Jadi saya mau memberikan semacam eksposisi, ya, semacam penerapan praktis kepada kita semua sebagai orang percaya. Apa saja sih yang bisa kita pelajari dari kitab Filemon ini, saudara-saudara? Ya, kitab Filemon ini adalah kitab yang paling pendek saya pikir, karena hanya terdiri dari satu pasal saja dan hanya 25 ayat yang singkat-singkat. Jadi saudara-saudara, di dalam 4 atau 5 minggu ke depan kita akan bahas satu kitab ini, saudara-saudara. Ya, kenapa butuh 4 atau 5 minggu, saudara-saudara? Karena memang kitab Filemon ini memberikan kepada kita banyak sekali prinsip-prinsip rohani yang bisa kita terapkan di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya pada masa ini, saudara-saudara. Jadi mari kita nikmati firman Allah sambil kita berdoa kepada Tuhan, kepada Roh Kudus, supaya firman Allah yang diberikan kepada kita, ya, pagi ini dan minggu-minggu berikutnya terkait eksposisi kitab Filemon ini boleh menjadi berkat rohani bagi kita, dan tidak saja menjadi berkat rohani yang kita simpan, tetapi berkat rohani yang kita manifestasikan, yang kita tunjukkan, yang kita aplikasikan, yang kita praktekkan di dalam kehidupan kita masing-masing. Amin. Mari kita buka Alkitab kita di dalam kitab Filemon, saudara-saudara. Ya, saya pikir kita harus membaca ini ayat 1 sampai 25, dan supaya pembacaan ini agak cepat, biarkan saya saja yang membaca dan saudara boleh perhatikan di Alkitab saudara, ya. Baik, demikian firman Allah. Dari Paulus, seorang hukuman karena Kristus Yesus, dan dari Timotius, saudara kita, kepada Filemon yang kekasih, teman sekerja kami, dan kepada Apfia, saudara perempuan kita, dan kepada Arkhipus, teman seperjuangan kita, dan kepada jemaat di rumahmu. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat engkau dalam doaku, karena aku mendengar tentang kasihmu kepada semua orang kudus dan tentang imanmu kepada Tuhan Yesus. Dan aku berdoa agar persekutuanmu di dalam
iman turut mengerjakan pengetahuan akan yang baik di antara kita untuk Kristus. Dari kasih-Mu sudah kuperoleh kegembiraan besar dan kekuatan, sebab hati orang-orang kudus telah Kau hiburkan saudaraku. Karena itu, sekalipun di dalam Kristus, aku mempunyai kebebasan penuh untuk memerintahkan kepadamu apa yang harus Engkau lakukan. Tetapi mengingat kasih-Mu itu, lebih baik aku memintanya daripadamu. Aku, Paulus, yang sudah menjadi tua, lagi pula sekarang dipenjarakan karena Kristus Yesus, mengajukan permintaan kepadamu mengenai anakku yang kudapat selagi aku dalam penjara, yakni Onesimus. Dahulu memang dia tidak berguna bagimu, tetapi sekarang sangat berguna, baik bagimu maupun bagiku. Dia kusuruh kembali kepadamu, dia yaitu buah hatiku. Sebenarnya aku mau menahan dia di sini sebagai gantimu untuk melayani aku selama aku dipenjarakan karena Injil. Tetapi tanpa persetujuanmu, aku tidak mau berbuat sesuatu supaya yang baik itu jangan engkau lakukan seolah-olah dengan paksa, melainkan dengan sukarela. Sebab mungkin karena itulah dia dipisahkan sejenak daripadamu, supaya engkau dapat menerimanya untuk selama-lamanya. Bukan lagi sebagai hamba, melainkan lebih daripada hamba, yaitu sebagai saudara yang kekasih. Bagiku sudah demikian, apalagi bagimu, baik secara manusia maupun di dalam Tuhan. Kalau engkau menganggap aku temanmu seiman, terimalah dia seperti aku sendiri. Dan kalau dia sudah merugikan engkau ataupun berhutang padamu, tanggunganlah semuanya itu kepadaku. Aku, Paulus, menjaminnya dengan tulisan tanganku sendiri. Aku akan membayarnya, agar jangan kukatakan, tanggunganlah semuanya itu kepadamu, karena engkau berhutang padaku, yaitu dirimu sendiri. Ya saudaraku, semoga engkau berguna bagiku di dalam Tuhan. Hiburkanlah hatiku di dalam Kristus. Dengan percaya kepada ketaatanmu, kutuliskan ini kepadamu. Aku tahu lebih daripada permintaanku ini akan kau lakukan. Dalam pada itu, bersedialah juga memberi tumpangan kepadaku, karena aku harap oleh doamu aku akan dikembalikan kepadamu. Salam kepadamu dari Epafras, temanku sepenjara karena Kristus Yesus, dan dari Markus, Aristarkus, Demas dan Lukas, teman-teman sekerjaku. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Ya, nah, puji Tuhan, kita langsung saja. Nah, ada banyak dugaan tentang apa yang terjadi antara Onesimus, karena di dalam kisah ini saudara-saudara ada 3 tokoh yang muncul, yaitu yang pertama Paulus, tokoh utamanya, walaupun nanti ada Timotius ya dan banyak nama. Tetapi yang pertama adalah Paulus sebagai seorang rasul yang memuridkan baik Onesimus maupun Filemon. Ya. Yang kedua adalah Onesimus, seorang hamba di rumah Filemon, dan yang ketiga adalah Filemon itu sendiri. Ya, Filemon ini adalah seorang petobat. Kemungkinan besar dia adalah seorang petobat dari bukan Yahudi, ya, atau dia dari orang Yunani, dan dia termasuk saudagar yang kaya di kotanya. Dan ketika dia bertobat, saudara-saudara, ya, Filemon menjadi begitu mengasihi Tuhan, dan dia membuka semacam persekutuan orang-orang percaya di rumahnya, yang nanti oleh Paulus disebut jemaat di rumahmu. Ya, jadi baik Onesimus maupun Filemon itu begitu dekat dengan Paulus. Paulus sendiri yang memuridkan Filemon sebagai anak rohaninya, saudara-saudara. Nah, ada banyak dugaan tentang apa yang sedang terjadi antara Filemon, ya, si tuan rumah, ya, orang percaya yang
di mana Onesimus bekerja, ya, ada semacam perseteruan terjadi atas mereka. Di dalam pandangan terdahulu atau tradisional, Onesimus dianggap sebagai budak yang melarikan diri dari rumah tuannya. Ya, nah waktu itu kalau ada budak melarikan diri dari rumah tuannya, itu adalah perbuatan yang tercela, itu adalah perbuatan yang melanggar hukum, saudara-saudara. Ya, jadi ada pandangan Onesimus lari dari rumah Filemon. Ya, nah belakangan saudara-saudara, ya, ada muncul lagi pandangan yang menyimpulkan bahwa telah terjadi percekcokan antara Onesimus dan Filemon, dan kemungkinan besar percekcokan tersebut itu terkait dengan hutang piutang. Makanya tadi di ayat 18 dikatakan, dan kalau dia sudah merugikan engkau ataupun berhutang kepadamu, kata Paulus kepada Filemon. Jadi kemungkinan besar Onesimus, ya, sebagai hamba yang bekerja di rumah Filemon, dia karena mereka sesama orang percaya, walaupun tadinya antara hamba dan tuan, mungkin hubungan mereka setelah menjadi percaya kepada Yesus semakin dekat, ya, tidak lagi seperti hamba dan tuan. Mungkin mereka terlibat hutang piutang, saudara-saudara. Dan kita patut menduga mungkin Onesimus tidak bisa bayar dan sebagainya, sehingga Filemon keki, lalu mereka cekcok, lalu Onesimus melarikan diri dan pergi ke Paulus untuk mengadukan masalahnya. Ya, jadi itu kira-kira kesimpulan dari apa yang terjadi antara Filemon dan Onesimus. Nah, intinya saudara-saudara, apapun itu, antara Onesimus, seorang hamba yang bekerja di rumah Filemon, dengan tuannya Filemon sedang terjadi permasalahan yang tajam, sehingga Paulus perlu menjadi penengah. Sehingga Paulus sebagai orang yang disegani, ya, Paulus sebagai orang yang memuridkan Filemon, juga akhirnya Filemon memuridkan Onesimus, dan Onesimus pun mendapatkan pengaruh rohani dari Paulus. Nah, Paulus rupanya perlu menyelesaikan persoalan ini, ya. Jadi Paulus menjadi seorang mediator, seorang perantara, seorang penengah. Ya, kenapa Paulus tahu? Karena Onesimus pergi menjumpai Paulus di dalam penjara. Dan waktu itu kemungkinan besar penjara di tempat di mana Paulus dipenjarakan itu semacam penjara rumah, saudara-saudara. Ya, jadi Paulus boleh menerima tamu seperti itu. Ya. Nah, ada permasalahan yang tajam. Paulus sebagai bapak rohani, baik untuk Filemon maupun untuk Onesimus, perlu menyelesaikan persoalan anak-anak rohaninya ini, saudara. Ya. Saya lanjut sebentar. Nah, di dalam usaha menyelesaikan persoalan tersebut, Paulus menulis surat kepada Filemon. Nah, karena surat ini terdiri dari 25 ayat, saudara-saudara, jadi kita akan membahas ini di dalam beberapa sesi. Supaya apa? Supaya kita bisa mengetahui secara detail pesan apa saja yang coba disampaikan oleh Paulus kepada Filemon, sehingga kita sebagai orang percaya di masa ini juga bisa mengambil prinsip-prinsip rohani di dalamnya, ya. Jadi pada bagian yang pertama ini kita akan membahas ayat 1 sampai ayat 3 saja. Coba kita perhatian kita kepada ayat 1, ayat 2, dan ayat 3, saudara-saudara, ya. Nah, di sini pada bagian ini Paulus memperkenalkan dirinya sebagai seorang hukuman, ya, prisoner, ya, desmios. Nah, mengherankan. Kenapa saudara-saudara mengherankan? Karena kalau saudara cek di dalam semua surat Paulus, Paulus tidak pernah memperkenalkan dirinya sebagai seorang hukuman. Ya.
Dia selalu memperkenalkan dirinya sebagai seorang rasul atau hamba Allah, atau bahkan kedua-duanya dia pakai ketika dia menuliskan surat. Hanya di dalam surat 1 dan 2 Tesalonika saja, ya, Paulus tidak memperkenalkan dirinya sebagai apapun. Ya, tidak ada predikat yang melekat di dalam dirinya. Tetapi di dalam semua surat Paulus, dia selalu memperkenalkan dirinya, saya Paulus, Rasul Tuhan atau hamba Allah. Nah, menarik untuk kita simak bahwa hanya kepada Filemonlah Paulus memperkenalkan dirinya sebagai seorang hukuman, ya, sebagai seorang desmios, sebagai seorang yang terpenjara karena Injil. Nah, ini bukan tanpa alasan, saudara-saudara. Ya, ini penuh dengan apa ya? Paulus memperkenalkan dirinya kepada Filemon sebagai seorang yang dipenjarakan. Ada tujuan yang hendak dicapai oleh Paulus di sana. Ya, kita lihat, saudara, ya. Hal ini diduga sebagai cara Paulus untuk memposisikan dirinya sebagai orang yang biasa di hadapan Filemon. Kita harus ingat bahwa seorang rasul pada waktu itu memiliki otoritas yang kalau boleh kita pinjam itu mutlak atas anak-anak rohaninya. Artinya begini, andaikan saya adalah seorang rasul, anggap saya Rasul Paulus, dan saudara adalah murid-murid saya, anak-anak rohani saya, dan kita hidup pada masa itu, pada masa 2000 tahun yang lalu. Maka kalau saya perintahkan kepada salah satu saudara, misalnya saya perintahkan kepada Pak Arnold, ya, begini, Pak Arnold tidak boleh membantah sama sekali. Itu otoritas kerasulan saya. Saya punya hak mutlak secara rohani kepada murid-murid saya. Makanya Paulus di dalam semua suratnya, kecuali Filemon 1 dan 2 Tesalonika, dia selalu memperkenalkan dirinya sebagai rasul Allah. Dia berbicara dengan otoritas. Artinya apa? Ketika Paulus mengatakan, aku Paulus, Rasul Tuhan, artinya apa? Dengar apa yang saya ngomong. Tidak boleh membantah, kira-kira kayak gitu. Tapi kepada Filemon, Paulus memakai satu atribut yang betul-betul rendah, saudara-saudara. Ya, dari Paulus, seorang hukuman, seorang desmios. Ya. Sekali lagi, penyebutan kata hukuman di sini itu sangat proposif, saudara-saudara. Artinya ada tujuan yang hendak dicapai oleh Paulus ketika dia bicara kepada Filemon. Dia ingin memposisikan dirinya sebagai orang yang biasa kepada Filemon. Dia melepaskan otoritas kerasulan yang biasa sangat mempengaruhi orang-orang yang dia muridkan. Dia mendekati Filemon bukan sebagai seorang rasul yang memiliki hak atas nyawanya secara rohani. Makanya tadi di ayat dikatakan di sini, kamu berhutang kepada aku, yaitu hidupmu sendiri, kata Paulus. Sebenarnya, iya kan? Kenapa? Karena kalau Paulus tidak memuridkan Filemon, dia masih menjadi orang yang tidak percaya. Secara rohani, Filemon berhutang nyawa kepada Paulus. Tetapi kali ini sekali lagi, Paulus datang kepada Filemon bukan sebagai orang yang punya otoritas kerasulan, tetapi sebagai orang yang setara dengan Filemon, saudara. Dia datang, dia mendekati Filemon dengan cara itu. Kita harus ingat dalam konteks apa Paulus berperilaku seperti itu. Tadi saya sudah katakan, Filemon dan Onesimus itu adalah seorang tuan dengan hambanya. Onesimus itu budak, yang kalau dalam kebiasaan orang Ibrani, budak yang udah ditusuk telinganya di dalam pintu, itu sampai mati. Entah dia ditendang,
entah dia nggak dikasih makan, itu tidak melanggar hukum negara, melanggar hukum Tuhan, tapi tidak melanggar hukum negara. Nah, ketika mereka menjadi percaya, ketika Filemon dan Onesimus menjadi percaya, ketika Tuhan dengan budak sama-sama percaya, maka Paulus ingin Filemon memandang Onesimus itu menjadi seorang yang setara. Itu sebabnya Paulus memperkenalkan dirinya kepada Filemon sebagai orang hukuman, bukan sebagai seorang rasul yang memiliki otoritas rohani atas Filemon. Saudara menangkap ya tensinya di sini ya. Kalau kita simpulkan nih, Paulus ini luar biasa ya. Dia mampu menempatkan diri dengan sangat baik dan benar. Dia tahu bagaimana menempatkan diri di situasi-situasi tertentu. Nah, ini perlu kita tiru. Dalam kondisi apapun, penempatan diri itu luar biasa. Saya sudah pernah khotbah tentang empat binatang bijak. Masih ingat? Cicak itu adalah binatang yang sangat lihai menempatkan dirinya. Dia ada di istana-istana raja, dia juga ada di rumah-rumah biasa. Dan saya sudah pernah bahas itu. Mungkin suatu hari saya perlu bahas itu lagi. 4 sesi khotbah itu. Ya, kita lanjutkan. Jika Filemon menerima nasihat Paulus, kan Paulus di sini kan menasihati Filemon. Filemon, kamu ada masalah apa sama Onesimus? Kira-kira kalau terjadi dialog ini, iya Pak Paulus, dia tuh gak tahu diri, dia udah budak di rumah saya, atas pengajaran saya udah percaya, dia malah begini. Penyebutan setara. Lalu Paulus bilang, Filemon, saya ini orang hukuman. Kira-kira Paulus tuh nyinggung Filemon tuh tajam sekali. Dia tuh ngantem Filemon tuh enak, puak. Filemon, kan kamu anggap kamu tuan tuh atas Onesimus. Dia hanya berhutang uang kan, kamu berhutang nyawa bersama saya. Tapi saya nggak anggap saya tuan atas kamu. Saya hukuman. Makanya dia memperkenalkan dirinya sebagai seorang hukuman, bukan sebagai seorang rasul. Wah, ini kan kebenaran yang luar biasa bagi kita, betul? Siapa di antara kita yang berperilaku sama orang masih melihat strata sosial? Ayo, masing-masing periksa dalam hati ya. Gak usah diomongin, gak usah tunjuk tangan juga. Nanti saya tahu. Dalam hati aja masing-masing. Masih nggak kita kalau ketemu orang kita lihat dia pakai apa? Masih nggak ramah tamahnya kita pada orang itu dipengaruhi oleh uangnya? Masih apa enggak? Wah, ini uangnya banyak nih. Monggo Pak. Monggo. Begitu kayaknya nggak ada uang. Masih nggak? Loh, ini terkait bagaimana kita memperlakukan orang lain terkait dengan status sosialnya. Paulus kalau dia mau nggak capek-capek, Filemon nih, nggak tahu diri nih Filemon, kamu tuh muridku, ayo maafkan tuh Onesimus, saya rasul loh, bisa nggak? Bisa. Dan kita harus ingat otoritas seorang rasul pada waktu itu kalau bisa dikatakan mutlak. Makanya para rabi-rabi Yahudi itu luar biasa. Guru-guru Yahudi, kalau saudara itu mutlak secara rohani. Apapun yang terkait roh, dia bisa perintahkan murid-muridnya. Saudara lihat. Tapi Paulus tidak mengambil jalan itu. Paulus tidak mengambil cara itu untuk menggerakkan Filemon bertindak sesuatu. Justru dia, orang Jawa bilang tuh andap asor. Apa andap asor itu? Adab asor itu. Saya pernah khotbah itu di Blitar, judulnya Adab asor. Wis, seru nggak? Orang Batak, khotbah judulnya bahasa Jawa. Adab asor. Ya, gimana dia? Luar biasa saudara. Ya.
Paulus, Filemon menerimanya bukan karena terpaksa. Di sini ada, ya tadi katakan supaya kamu menerima yang baik, berbuat yang baik itu bukan karena terpaksa. Itu semua ada. Nah, minggu-minggu di depan kita akan bahas itu lebih detail lagi. Ya. Paulus ingin Filemon menerima nasihatnya bukan karena terpaksa, bukan karena dia suka. Ini Pak Paulus yang merintah ini, nggak enak kalau saya nggak lakukan. Saudara, kita pernah pada situasi itu nggak? Kita nggak enak untuk tidak melakukan sesuatu karena yang nyuruh itu lebih tinggi derajatnya dari kita. Pernah? Sering kan? Walaupun hati kita tuh nggak suka, betul? Sebenarnya saya nggak suka ya, tapi Bapak itu yang nyuruh saya sungkan. Sungkan saya. Sungkan itu bagus gak? Bagus. Tetapi kalau sungkan dalam hal tertentu juga ada kalanya tidak bagus juga. Ya, perilaku sungkan itu bagus loh. Tetapi ada hal-hal tertentu di mana kalau kita akhirnya memaksakan sungkan, kita menipu diri sendiri, betul? Kita terpaksa melakukan sesuatu, kita melakukannya dengan bersungut-sungut, betul? Ya, kadang-kadang ini saya perhatikan di anak-anak kita ya. Misalnya ada kadang-kadang dalam rumah tangga itu ada bapak, ada ibu. Kadang-kadang kalau ibu yang nyuruh, ada anak-anak yang cuek. Begitu bapaknya yang nyuruh, betul nggak? Jadi ada anak ini sambil kerja pada ngomel ya. Ya kan? Nah, itu namanya bapaknya sudah menggunakan apa? Otoritasnya. Salah? Enggak. Saya hanya memberi contoh kira-kira kayak gitu loh hidup kita tuh sering. Kita melakukan sesuatu karena terpaksa, karena kita sungkan orang yang nyuruh itu punya pengaruh atau lebih tinggi derajatnya dari kita. Sebagai orang-orang percaya, mari kita berhenti memperlakukan orang lain dengan cara melihat status sosial mereka. Amin. Amin. Kita harus amenkan ini saudara. Ini pelajaran rohani yang pertama kita dapatkan dari kitab Filemon ini. Ya. Paulus menangkap betul itu si Filemon, dia marah. Padahal Filemon itu orang percaya loh, pemimpin jemaat. Apakah Filemon marah itu salah? Tidak, karena Onesimus memang bersalah. Tetapi yang dimaksud Paulus adalah, walaupun Onesimus bersalah, please Filemon, kamu tuh sudah jadi orang percaya. Kamu sudah mengenal prinsip-prinsip kasih di dalam Kristus. Bahkan aku dengar kata Paulus kan ya, kasihmu luar biasa. Engkau masih orang kudus, begitu baik, bahkan jemaat di rumahmu itu bertumbuh. Mosok semua itu mau hancur gara-gara marahmu kepada Onesimus. Aku juga Filemon, kalau aku mau perintahkan kamu sesuatu, ingat loh, kamu berhutang nyawa loh pada aku. Kira-kira gitu loh dialog Paulus itu. Tapi aku nggak mau nyinggung-nyinggung itu Filemon. Aku nggak mau seolah-olah nanti perintahku kamu turuti karena kamu suka. Enggak, jangan begitu. Kalaupun kamu turuti apa yang aku nasihatkan, itu bukan karena kamu suka, tapi karena kamu melihat itu sebagai sebuah kebenaran. Amin. Ini harus kita tangkap. Lakukan segala sesuatu karena itu benar untuk dilakukan. Itu baru orang percaya yang militan. Haleluya. Ya. Kita lanjut. Selain itu, Paulus ingin memperlihatkan kepada Filemon bahwa permintaan Paulus agar Filemon memaafkan, mengampuni, berdamai dengan Onesimus itu bukanlah sebuah permintaan yang terlalu besar. Itu biasa aja Filemon. Dalam kehidupan orang percaya, kadang ada orang yang menyakiti kita Filemon. Kira-kira omongan Paulus kayak gitu. Kalau aku minta engkau mengampuni Onesimus, engkau berdamai, engkau berrekonsiliasi dengan Onesimus, jangan anggap itu sebuah permintaan yang terlalu besar.
kamu diselamatkan, saya beritakan Injil sama kamu. Saya sampai ditangkap di penjara loh, kira-kira begitu pesannya Paulus itu. Makanya dia memperkenalkan dirinya sebagai seorang yang terhukum, desnios. Filemon, waktu saya injilin kamu masih ingat? Ya, kalau waktu itu saya mau enak-enakan, nggak perlu saya injilin kamu. Karena kalau saya nggak izinin kamu, saya nggak ditangkap kok sama tentara. Tapi demi kalian, walaupun saya harus dipenjara, saya rela supaya kalian mengenal kebenaran dan bertobat dan menjadi orang percaya. Artinya, pengorbananku itu Filemon kepada kamu secara khusus itu jauh lebih besar loh. Karena apa? Karena untuk memperkenalkan kebenaran kepada aku ditangkap dan dipenjara. Makanya Paulus memperkenalkan dirinya sebagai seorang yang terhukum. Aku Paulus, seorang hukuman, desnios, seorang yang terpenjara, seorang yang dikurung, tidak punya kebebasan lagi walaupun di penjara rumah. Haleluya. Apa yang bisa kita tarik? Ya, Roh Kudus bisa bicara dengan cara apapun kepada kita. Bahkan selama saya khotbah ini, Roh Kudus pun banyak bicara sama saya. Ini yang dinamakan tuh firman Allah itu seperti pedang bermata dua. Itu seperti pedangnya ini. Apa? Arya Kamandanu. Siapa masih ingat Arya Kamandanu? Suaminya Nation. Naga Puspa. Ibu dulu pendengar setia sandiwara radio. Saya pantengin tuh sandiwara radio jam 8:30 pagi. Karena saya masuknya siang waktu itu. Tutur tinunggal. Wayang tanah Jawa. Itu pedangnya bermata dua. Naga Puspa. Waktu saya berkhotbah, pesan itu nyampe kepada saudara. Pesan yang sama juga nyampe kepada saya, saudara. Ya, jadi pesan Paulus ingin merelasikan pesan ini kepada Filemon. Filemon, saya ini orang terhukum. Belum pernah saya memperkenalkan diri saya sebagai orang terhukum kepada siapapun, hanya kepadamu. Bahkan kepada jemaat-jemaat besar di Korintus, Galatia, Efesus, Filipi, Kolose, saya selalu memperkenalkan diri saya sebagai seorang rasul. Rasul Allah. Semua dia kalau rasul sedang ngomong. Tapi khusus buat kamu Filemon yang sudah berkorban dipenjarakan demi kamu, ya saya memperkenalkan diri bukan sebagai seorang rasul, sebagai seorang yang terkurung. Wah, Paulus ini dahsyat ya. Kita patut meniru cara Paulus menempatkan diri. Ya, ada memang saatnya kita menempatkan diri sebagai seorang yang berotoritas. Tuhan, betul lah. Sebagai seorang ayah di sini, ada saatnya mengatakan sesuatu yang tidak boleh dibantah oleh orang. Itu ada saatnya. Ada saatnya. Ya. Tetapi ada saatnya kita menjadi sahabat buat anak-anak kita. Amin. Amin. Ada saatnya kita menjadi teman yang bermain buat anak-anak kita. Ada saatnya kita berdiri di depan anak-anak dan berkata A dan harus A. Itu ada saatnya. Penempatan diri yang tepat itu akan menghasilkan sesuatu yang tepat dan benar. Kita butuh hikmah dari Tuhan. Ya. Nah, apa pelajaran bagi kita? Ayat 1, 2, dan 3 ini. Ini masih 3 ayat. Ya. Yang pertama kita melihat Paulus itu seorang yang low profile. Dia rendah hati. Dia ada ansoleo, lembut. Pada waktu yang tepat dia dapat melepaskan otoritas kerasulan pada waktu yang tepat. Pada waktu yang tepat juga dia menggunakan otoritas kerasulannya secara lugas. Kalau saudara baca tulisan Paulus kepada jemaat di Galatia, kita baca sebentar ya. Ini salah satu ketegasan Paulus sebagai seorang rasul. Baca Galatia 3 ayat 1.
Buka sebentar Galatia 3 ayat 1. Masih di perjanjian baru itu. Seorang boleh baca seperti Paulus yang tegas. Galatia 3 ayat 1. Hai orang-orang Galatia yang bodoh. Oke, sampai di situ aja. Bagaimana Paulus memperkenalkan dirinya kepada jemaat di Galatia? Lihat 1 ayat 1. Galatia 1 ayat 1. Dia perkenalkan diri sebagai apa? Sebagai rasul. Rasul, bukan karena Manusia. Saudara lihat dulu. Aku rasul, bukan karena manusia, tapi karena Allah. Betapa tegasnya Paulus kepada jemaat di Galatia. Dan di pasal 3 ayat 1 dikatakan, hai orang-orang Galatia yang bodoh, moros. Itu kata yang saya tidak tahu apakah dia menggunakan kata moros atau kata yang lain, tetapi bodoh di sini juga satu kata yang umum yang dipakai untuk menggambarkan seorang yang tidak menggunakan akal sehat. Bukan tidak tahu matematika, bukan tidak tahu 3 tambah 3 itu 6, tapi dia dengan sengaja tidak menggunakan akal sehat. Saudara lihat, Paulus begitu tegasnya mengatakan kepada jemaat di Galatia bahwa mereka adalah orang yang bodoh. Saya nggak tahu kalau hari ini saya bilang, hai siapa itu? Bodoh kamu, bodoh depan nggak ada aku sebenarnya. Iya. Oh, luar biasa. Ini salah satu contoh bagaimana Paulus begitu lugas dan tegas di saat yang diperlukan. Nah, orang yang lemah lembut atau protes di dalam istilah Yunani itu adalah seperti itu. Orang yang lemah lembut itu bukan orang yang bukan. Itu bagian dari kelemah lembutan, tetapi bukan itu melulu kelemah lembut. Kalau orang Medan itu ada lelucon, suaranya pelan mematikan. Kenapa begitu? Karena di Medan itu dulu ada istilah lucu. Ya, kita tangkap orang dari belakang, kita di sini tak tikam ya, cekrek, mati. Tapi ngomongnya pun tak tikam ya, cekrek. Pelan suaranya kan, mematikan. Bukan lemah lembut atau protes di dalam Galatia pasal 5 itu menunjukkan mampu menempatkan diri secara tepat. Kalau lemah lembut itu identik dengan suara yang lembut, tindakan yang lembut, maka apa yang dilakukan Yesus sebagai baik Allah ketika dia melemparkan kursi-kursi, mencambuk pedagang-pedagang, itu tindakan apa Bapak? William Barclay, seorang teolog abad 20 mengatakan itu adalah sisi kelemah lembutan Yesus. Wow, luar biasa. Yesus mampu bertindak benar di saat yang benar kepada orang yang tepat. Makanya cara kita memperlakukan orang yang berpendidikan dengan yang tidak berpendidikan itu beda sih. Ya. Kalau saudara sekolahmu sampai sarjana dan ada orang bicara lugas tegas sama kamu, kamu harus bersyukur. Karena orang itu menghargai pendidikanmu, betul? Kenapa orang itu berbicara lugas dan tegas? Karena dia mengatakan engkau sarjana, engkau mampu mengolah kata-katanya dengan tepat. Betul? Tapi kalau kita berbicara kepada seorang sarjana, lalu cara yang sama kita pakai berbicara kepada orang yang anak SD, yang sama siapa? Saya yang salah. Betul? Nah itu sebenarnya. Saya kalau dimarahin orang dengan sangat elegan, saya bersyukur dulu. Bahkan di dalam marahnya orang, saya bisa menangkap bahwa orang itu menghargai saya. Benar? Ketika dia memarahi saya secara proporsional, betul? Jadi kalau ada orang marah kepada saudara secara proporsional, langsung menuju kepada masalah yang ada, saudara harus bersyukur. Kenapa? Berarti orang itu menghargai saudara sebagai seorang yang mampu diajak menyelesaikan masalah, betul? Wow, tapi tidak banyak orang yang sampai ke sana menangkapnya. Kadang-kadang kita hanya menangkap, wih, apa lu? Marah-marah dia sama saya. Ya kan?
marahnya orang kepada kita itu justru karena dia sangat menghargai kita. Wah, kita banyak belajar dari Paulus. Ya, konsekuensi atau dampak logis bagi setiap orang percaya adalah, ini pelajaran kedua. Ketika Paulus memperkenalkan dirinya sebagai seorang hukuman, kita harus sadar bahwa sebagai orang percaya itu niscaya mengalami yang disebut penderitaan. Jadi jangan takut dengan penderitaan. Kemarin saya di WA sama teman saya, dikutip video yang mengatakan United Nations atau PBB akan membuat agama baru. Saudara udah ada yang nonton video itu? Dia khawatir, kenapa? Bagaimana ini? Selalu kan dia minta pendapat. Kenapa khawatir? Kalaupun nanti ada agama baru, lalu orang-orang Kristen dianiaya, bukankah itu sudah biasa? Bukankah aniaya terhadap orang Kristen itu sudah biasa? Kalau saudara membaca tulisan-tulisan persekusi terhadap orang Kristen di abad-abad pertama setelah masa Yesus hidup, saudara mungkin tidak bisa bayangkan. Ada orang yang ditangkap, dilaga dengan singa di gelanggang itu Kolosium, di gelanggang olahraga, dirobek-robek oleh sini. Ada orang percaya yang ditangkap, dihukum, kakinya satu diikat ke kuda satu, kakinya satu ke kuda satu, lalu kuda dipacu ke arah yang berlawanan sampai badannya turun robek. Konon katanya Yakobus digoreng hidup-hidup. Bukan pakai minyak, pakai pasir. Ya. Thomas mati di India, Petrus digantung terbalik di Roma. Masih ingat istilah quo vadis? Ditangkap nih, lari. Petrus lari kan? Saya nggak mau mati. Di tengah jalan dia ketemu orang. Lalu orang itu ngomong dalam bahasa Latin ya, maka tentu mereka tidak tahu bahasa Latin. Tapi quo vadis. Petrus tiba-tiba nih, kayak Yesus tuh. Dan Yesus yang ngomong, dia tanya, mau kemana Petrus? Mau lari gua. Justru Yesus mau pergi ke Roma tadi, supaya saya disalib lagi karena kamu lari. Akhirnya Petrus balik gitu. Tapi itu cerita loh ya, cerita para penulis-penulis nggak ada di Alkitab itu. Nanti jangan mana cerita ya, nggak ada di Alkitab. Lalu Petrus lari, dia buru, Tuhan nggak mau, biar saya disalib. Akhirnya Petrus disalib, tapi dia bilang, saya tidak mau disalib seperti guru saya terhormat. Saya mau disalib dengan kepala terbalik. Petrus konon disalib dengan kepala yang terbalik. Hanya Yohanes yang diduga matinya normal di Pulau Patmos, pulau tempat pembuangan tengkorak-tengkorak, di mana dia menuliskan kitab Wahyu. Sisanya saudara-saudara semua rasul mati dengan cara yang mengenaskan. Jadi kalau ada aniaya, jangan takut menjadi orang percaya. Saya tidak pernah berdoa supaya kita dianiaya, amin. Tapi walaupun aniaya itu suatu saat akan datang, katakan saya tetap milik Tuhan, amin. Amin. Mantap. Masih panjang sudah. Lanjutin atau gimana? Hah? Waktunya 1 jam lagi, Bu. Wah, puji Tuhan. Masih ada 1 jam. Habis kata jawabannya, bahaya itu. Masih panjang. Tak lanjutin sebentar ya. Selanjutnya, di sini dikatakan selain Paulus ada Timotius yang disebut oleh Paulus. Timotius ini juga rohaninya Paulus. Di sini kita dapat melihat bahwa Paulus itu walaupun dia adalah seorang rasul, dia bukan orang yang merasa diri tahu segalanya. Dia kemungkinan besar mengajak seorang anak muridnya yang bernama Timotius yang masih sangat muda waktu itu. Ya, dia mengajak berbicara. Timotius, ada masalah nih antara Filemon dengan Onesimus. Menurut kamu gimana ya? Kenapa saya yakin itu? Karena dia menyertakan nama Timotius di sini. Dikatakan begini, dari
iman karena Kristus Yesus dan dari Timotius. Biasanya kalau ada orang yang ditempatkan bersama mengirim surat, dia adalah orang yang terlibat di dalam pemecahan masalah yang sedang disampaikan di dalam surat. Luar biasa Paulus. Usianya sudah sangat matang, seorang rasul yang luar biasa. Tapi dia masih mau berbicara kepada seorang yang sangat muda, tetapi sangat rohani, yaitu Timotius. Dia masih mau meminta pendapat Timotius. Di sini kita dapat belajar apa? Paulus menganggap dia butuh orang lain. Amin. Amin. Saudara, saya mau kita menangkap ini loh. Saya tidak mau ada jemaat Kristen yang merasa tidak butuh orang lain. Jadi perlakukanlah orang lain secara proporsional. Kalau engkau dalam masa yang bahagia, dalam masa yang luar biasa, tampaknya engkau tidak ada masalah, tampaknya engkau tidak butuh orang lain, ingat engkau tetap butuh orang lain. Amin. Ya. Mintalah nasihat kepada rekan-rekan. Mintalah nasihat kepada orang yang kau percaya. Mintalah nasihat kepada mereka yang engkau anggap bisa memberikan nasihat. Tetapi ingat, jangan asal meminta nasihat. Karena ada orang yang ketika kita minta nasihat, bukan nasihat yang dikasih, kompor yang dinyalakan. Betul? Bukannya ada masalah kita, makin mendidih. Yang tadinya masalahnya cuma 30 derajat Celcius, sekarang jadi 80, hampir mendidih. Tidak semua orang bisa kita jadikan teman curhat, apalagi media sosial. Jangan pernah curhat di Facebook, saudara. Amin. Pak, kok media sosial disinggung terus, Pak? Saudara mau jadi berkat gak? Mau jadi berkat gak? Mau jadi berkat apa enggak? Mau kan? Itu tujuan kita kan? Saya mau jadi berkat. Saudara boleh scroll down media sosial saya Facebook atas nama Samuel Nestor Maju. Pernah enggak ada status yang aneh-aneh di sini? Kalau ada, tunjukin saya. Saya bicara, saya berjawab. Pernah nggak saya bikin status di sana? Oh, dasar nggak tahu diri lu. Kenapa? Karena saya mau jadi berkah. Ketika orang melihat saya bukan sebagai pendeta, sebagai orang Kristen, sudah saya kesaksian melalui media sosial saya. Ada orang-orang yang akhirnya minta nasihat dari belakang, mereka bukan Kristen. Kenapa? Karena media sosial saya isi dengan hal-hal yang positif. Tidak ada bilang, dasar gak tahu diuntung, tahunya dia apa? Dirugi. Gak tahu diuntung, jadi dia tahu dirugi. Gak ada. Kita mau jadi berkat, amin. Isi media sosialmu dengan berkat-berkat Allah, ya, yang positif. Yang saya maksud, jangan isi dengan sesuatu yang negatif. Jangan. Isi dengan sesuatu yang positif. Amin. Haleluya. Saya sebenarnya udah mau berhenti, tapi tanggung sekali sudah, ya. Ya, mungkin saya sudah ditakdirkan untuk berhenti, ya. Padahal tinggal satu lagi. Kesimpulan terakhir, kita perlu meniru beberapa sikap dari Paulus di dalam ayat 1, 2, dan 3. Sekali lagi, Paulus adalah orang yang rendah hati, dalam berlomba, mampu menempatkan diri di tempat yang tepat pada saat yang tepat. Dia rela berkorban, dia siap menderita sebagai orang percaya. Ya, Paulus adalah seorang yang mau menerima masukan dari orang lain. Saya beritahu saudara,
Kalau saudara lihat ada yang kurang dari saya atau dari gereja kita, saudara bebas memberi masukan. Langsung pun nggak apa-apa, tetapi ingat, tetap dalam konteks yang penuh kasih, saling menghormati satu dengan yang lain. Amin. Tidak apa-apa, saudara bisa kasih masukan. Ya, dan Paulus adalah seorang yang mencari Tuhan dengan segenap hatinya. Saya pikir itu yang bisa saya sampaikan hari ini. Kiranya khotbah ini bisa mendorong kita, memotivasi kita, ya, memaksa kita dalam tanda kutip untuk menjadi seorang yang terus bertumbuh bagi Tuhan. Ya, mari kita menempatkan diri dengan Tuhan. Akan banyak orang yang datang padamu kalau mereka bisa melihat bahwa engkau adalah seorang yang mampu menempatkan diri di tempat